Nah, bekas yang tercela tadi, yang tidak bagus tadi, kalau dia datang terus-terusan, jadi kita bakar misalkan dapur lah, kita ngidupin kompor terus-terusan, kemudian di atasnya ada panci, itu kalau wajan atau tempat periuk masak, itu kalau nggak kita bersihin semakin tebel nggak itu? Semakin tebel terus semakin tebel. Buasong itu sampai sama wajahnya aslinya tebelan itu ya kotorannya, tebelan hitam-hitamnya itu. Ya sama, hati juga seperti itu. Dan itu terus sehingga hati itu terus timbul jadi hitam, yusawit. Jadi menghitamkan, bekas yang jelek tadi menghitamkan hati benar-benar. Semakin hitam, hati semakin hitam. Nah, hitamnya hati tadi ini dapat menghalangi untuk makrifat kepada Allah. Jadi hati yang hitam ini jelas tidak akan mampu, tidak akan bisa melihat syahadah Allah, tidak akan bisa. Mata kita aja lah kalau nggak percaya. Mata kita kalau kita punya penyakit katarak, kan putih itu nggak hitam, putih aja nutup, udah nggak kelihatan. Apalagi ditutup dikasih apa? Dikasih tempelin apa coba? Solasi begitu, nggak kelihatan. Ya sama, hati juga sama. Selagi kita tidak menghilangkan hitamnya hati, ya orang tadi berarti nggak bisa berharap menjadi orang yang makrifat. Ya, mahjuban manilah, dia akan terhalang syahadah pada Allah. Wahwa ataupun yaitu cap, jadi udah dicap. Wahwa arrain yaitu kotoran. Qala Allah Ta'ala yaitu yang diisyaratkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuh. Kalla barrona, teman sungguh, bahkan akan kotor ala qulubihim, atas hati mereka, atau hati makhluk, opo ma ngregeti opo ma barang kanu kang ono sapa alladzin atau makhluk iku yaksibun melakukan, mengerjakan. Benarlah hati itu akan kotor sebab sesuatu yang dilakukan oleh mereka, oleh manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kotor, itu akan mengotori hati kita. Jadi ketika kita melakukan maksiat kecil, itu di hati akan timbul hitam. Jadi di akhirat itu kita nggak akan bisa mengelak, Pak. Karena dari hatinya sudah nampak, sudah kelihatan itu. Jadi kita nggak akan mengelak lagi. Hati itu dikeluarin, hitam nggak? Oh, hitam ya udah. Bang, kalau orang yang sudah makrifat kadang-kadang bisa tahu hati orang itu kan. Begitu ada yang datang, begitu dilihatin, kok yang datang itu monyet, ada yang datang lagi, yang datang itu mbek, ada yang datang yang dekat itu mukanya muka babi dan lain-lain. Itu yang sudah kasar, sudah kebuka. Tapi bagi mereka kayak gitu itu di dalam satu cerita, karena saking seperti itu akhirnya ngerokok biar apa? Biar tidak bisa melihat itu. Jadi untuk menutupi kasafnya yang terlalu sangat terang hatinya itu akhirnya wis ngerokok lah. Mbak orang ngereno gitu wis terkenal ngerokoknya. Ya, kan gitu. Walaupun diharamkan ya siapa yang haramkan gitu. Ingat-ingat kalau mengharamkan rokok, besok kalau anak turunnya sampai ngerokok, berarti dia, putra-putrinya, anak cucunya telah melakukan barang yang haram. Hati-hati loh. Makanya kalau sudah mengharamkan, dia harus bisa memprotek putra-putranya nggak ngerokok. Karena kalau sampai putranya ngerokok, berarti dia dengan ngerokok itu dia melakukan perbuatan haram, bisa jadi masuk neraka karena ngerokok. Tapi kalau yang hukumi makruh, selesai. Makruh. Hati-hati makanya. Nah, kalau memang mengharamkan rokok, tolong anak cucunya sampai hari kiamat jangan ada yang rokok.
Sebelum akan dituntut besok, kenapa kamu anak cucu kamu proteksi masalah rokok, kan gitu. Kita kan suruh milih haram apa makruh ini. Kalau milih lagi, kalau bisa sunnah tak sunnah aja dah gitu. Jadi dapat pahala. Nggak bisa milih masalahnya. Bukan begitu aja. Ya. Kemudian, ayo. Ya hukum memang ulama seperti dulu ya, memang makruh ya. Itu kita ikuti ulama-ulama dulu aja lah. Yang sudah memutuskan gitu, tadi tinggal menerima matangnya aja lah. Karena ya susah dihukumi haram, itu susah Pak. Berapa banyak para wali-wali dong ngerokok loh. Terkenal walinya ngerokok. Kok kita mau hubungi haram? Berarti wali kalau ngerokok seharian gitu bisa 4 bungkus nggak berhenti, berarti dia maksiat seharian itu. Repot menghukumi ya. Habis sholat ngerokok, sambil baca kitab ngerokok, ini masih atau kok berpahala? Itu kok bingung saya tanya. Iki piye, bingung kan? Sambil baca kitab ngerokok, semalaman ngerokok. Saya tanya iki piye? Kalau dihukumi haram kan jadi ribet saya tanya. Bingung, yang satunya yang baik dia baca kitab, yang satunya ngomong mau itu maksiat ngerokok. Atau dia mau dicatat dosa kok baca kitab, dicatat pahala kok dia maksiat gimana? Kan malah bingung. Jangan menjadikan pusing malaikat lah. Makruh malaikatnya biar santai makruh gitu. Jadi kita dapat pahala. Kalau pas kita ngaji kitab itu udah umum kok, pesantren itu semuanya. Berarti apalagi di pesantren Termas. Yang di rumah itu dulu nggak pernah ngerokok, sampai pesantren. Hebat ya kalau nggak ngerokok. Selangganan ngerokok. Lulus SD di rumah nggak ngerokok, orang tuanya kaget. Selama ini kaget orang tuanya. Kok dong ngerokok begitu cepat kebus lu, anak kecil lu kok ngerokok gini. Wes dunianya di Termas kayak gitu, pesantren Termas itu. Iya, dunianya memang seperti itu, biasa itu Pak. Jadi memang nggak ada larangan ngerokok. Itu udah kebiasa. Min abaim dari dulu seperti itu sampai sekarang ya masih ngerokok kuah gitu. Apalagi gratis guys. Jadi saya tuh bisa ngerokok kuat itu ya di pesantren dulu. Di rumah itu kalau ngerokok kan enggak ini. Tapi alhamdulillah Pak, saya itu sekalipun saya ngerokok dulu, kuatnya seperti apa kalau di abah saya sampai wafat itu nggak tahu kalau saya ngerokok. Karena tak jaga sekali itu. Jaga. Jadi abah saya itu nggak suka kalau lihat anaknya ngerokok. Makanya saya sekalipun saya itu perokok berat zaman dulu, tapi tetap nggak ngerokok. Karena orang tua saya nggak tahu kalau saya ngerokok. Besok kalau di akhirat kamu ngerokok, enggak ya. Selesai. Pantas kirimannya habis terus. Ya ini hasil ngerokok bisa ngaji kayak gini jadinya. Hasil ngerokok. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Qala lan mos ngendika dan sudah berfirman sapa azza zat kang maha luhur wa jalalan maha agung. Allau nasya'u asabnahum bidhunubihim wa nadba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. An satu kelakuan laula sya'u lamun ngesake sapa yang Gusti Allah, kalau saya menghendaki Allah asabnahu mongko bakal mekenani sapa ingsun hum ing wong akeh bidunubihim kelawan dosa-dosane kaum. Wanat mangulan bakal ngecap sapa ingsun Gusti Allah ngalap lubi ngatasi atine kaum fahum hale utawi kaum iku la yasmaun orang Mayasmaun itu orang ngrungokake. Kalau kami mengendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat telinganya itu tidak bisa untuk mengambil pelajaran setiap apa yang didengar. Kalau Allah mengendaki semua makhluk ini bisa seperti itu. Tapi kenapa? Ya Allah kadang-kadang mengendaki ada orang yang seperti itu. Kan banyak Pak.
orang yang ada hidup di samping masjid seumur hidup sampai mati itu nggak pernah sholat di masjid, sholatnya setelah dia mati baru dibawa ke masjid disolatin. Itu kan benar-benar mengunci, Allah mengunci, menutup hati orang tadi. Nggak ada ketertarikan sholat di masjid. Walau sunat loh ya, tapi yo kebangetan seumur hidup kok nggak pernah ke masjid. Ke masjid sudah digotong, kok nggak nangis-nangis itu disolatin. Sudah meninggal dibawa ke masjid, Allahu Akbar. Itu nangis itu pasti gitu. Waduh, mau teriak-teriak kayak apa ya? Nyesel gitu ya, Pak. Walau secara abdoliyah lah. Sholat sunnah itu keutamaan. Tapi yang lebih bagus itu tetap nyesel lah. Kan tetap nyesel. Bagaimanapun juga tetap nyesel. Karena itu amal yang pahalanya lipat 27 kali. Gak pernah kita tempuh setelah kita meninggal baru dibawa ke masjid. Kemudian yang nyolati orang masjid lagi. Nangis itu Pak. Seandainya itu kita dengar mungkin kita nggak tega itu. Saya yakin ketika itu didengerin oleh kita, seorang nggak pernah di tetangga masjid, nggak pernah ke masjid, begitu sudah meninggal keluarganya, istrinya, anaknya pengen disolati di masjid. Nah, itu sungguh itu kayak apa rasanya? Karena kita nggak dibukakan. Ya mungkin ada yang bisa kalau mukasyafah bisa tahu tuh posisi seperti itu. Kalau kanjeng Nabi kan tahu, ini ahli surga, ini enggak. Ya kan? Banyak kan? Al-Asyatul Basyarah bil Jannah, ada orang 10 yang dikasih kabar gembira sebelum meninggal, sudah dikasih kabar gembira bahwa dia ahli surga. Ada orang 10 kanjeng Nabi tahu persis. Farabata mongko nyambung sapa Allah. Nyambung ngada masimai ing ora anane ngrungokake bitokni kelawan ngecap bidzulubi kelawan dosa. Maka Allah nyambungkan tidak adanya tidak maunya seseorang mendengarkan, tidak adanya orang mau mendengarkan sesuatu itu dicap menjadi bidzulub dengan dosa. Jadi kalau telinga kita nggak selama ini nggak pernah untuk ngaji, berarti kita sudah bermaksiat dengan telinga kita. Telinga kita nggak pernah misalkan contoh, wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran maka dengarkanlah agar kamu mendapat kasih sayang. Jadi kalau kita mendengarkan Quran itu pengharapan kita disayangi oleh Allah. Maka kanjeng Nabi kadang-kadang pengen mendengarkan Quran dari sahabat dan lain-lain. Nah paling enak jadi ngaji, dengerin aja. Subuh-subuh udah dengerin Quran, udah setor kan ngaji, kita dengerin sambil nyimak dengerin. Yang disayang siapa? Ya guru deh kayaknya. Lakukan tur kamu yang mendengarkan itu. Kama robata kaya dene oleh nyambung sapa Gusti Allah asima ing ngrungokake bit taqwa kelawan takwa. Sebagaimana Allah menyambungkan, menghubungkan mendengarkan itu dihubungkan dengan satu ketakwaan. Jadi telinga kita ini memang istimewa. Dengarkan ngomong orang juga kita ikutan apa? Dosa. Dengerin aja orang ngerendengin orang kan kita maksiat juga ini. Tapi dengerin Quran dapat pahala. Dengerin aja dapat pahala. Sampai Allah berikan janji memberikan kabar gembira la'allakum turhamun. Kalau kita pengen disayang oleh Allah, mendapat rahmat Allah, turhamun itu dapat rahmat. Sering-sering dengerin bacaan Quran. Kalau dengerin sekarang hukumnya, boleh gak dengerin kaset? Ya boleh. Karena yang dimaksud mendengarkan Al-Quran itu bukan mesti dibaca dengan orang. Boleh gak dengerin kaset? Kalau pengen disayang yos, daripada nonton YouTube, daripada nonton dengerin dangdut, nyetel, partilah. La'allakum turhamun. Jadi fungsinya itu mendengarkannya itu ya. Jadi kalau kita, makanya bisa jadi kan orang yang kemasukan jin, kemudian didengerin ayat-ayat ruqyah, kok bisa keluar jinnya? Karena suara Quran tadi itu sebetulnya.
Itu jinnya jin kroco itu ya. Jin kopral pangkatnya itu baru masih di balok merah sini. Tapi kalau jinnya yang hebat, denger gitu santai aja. Tapi kalau kedatangan kiai baru baca bismillah gitu ya, wabur dia. Beda. Itu kalau jin kok dengerin kaset langsung udah kabur gitu ya. Itu ya masih jinnya jin latihan. latihan apa? Latihan masuk ke tubuh orang. Itu baru jin-jin yang masih anu lah, di kursus itu suruh praktek itu. Masih kabur. Wattaqullaha wasma'u wattaqulan taqwa sira kabeh Allah Gusti Allah wasma'u lan ngrungokno sapa sira. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah dan dengarkan. Berarti ketakwaan seseorang itu harus memiliki kecerdasan mendengar. Karena itu ribat, tapi saya saling berkaitan. Kalau pengen menjadi orang yang takwa, dijadikan orang takwa, berarti telinga kita itu harus banyak mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat, mendengarkan zikir, mendengarkan Quran dan lain-lain. Jadi kalau ada orang zikir keras, biarin aja, dengerin aja gitu loh. Kan enggak gitu. Zikir jangan keras-keras gitu. Kan sebetulnya tinggal dengerin aja kan enak dia ya. Baca Quran jangan keras-keras. Nah gimana sih baca Quran? Quran itu biar didengarkan orang. Yang dengarkan aja itu langalak untuk kamu supaya mendapat rahmat. Sekarang dengerin baca Quran keras, marah. Ya berarti dia tidak pengen rahmat Allah dengan wasilah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau dalil itu ya pakai hati masalahnya, kalau dalil kita pakai hati. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqulan takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa yu'allimukumullah mongko bakal ngajarake sapa Gusti Allah kumeng sira sapa Gusti Allah. Bertakwalah kamu, pasti Allah akan mengajar langsung, memberikan pelajaran kepada kamu semua. Akan ngajari, akan mulang. Akan menjadikan kamu pandai. Bertakwalah, kamu akan jadikan orang yang pintar. Allah yang akan ngajari langsung ilmu. Itu kalau tujuannya pengen ilmu, ya takwa. Wa minha tarakamat wa mahma tarakamat apa adzunubu tab'un 'alal qulubi wa 'inda dzalika ya'mal qulub wa mahta tarakamalan semangsane dadi tumpuk-tumpuk, tumpuk menumpuk. Apa adzunum pira-pira dosa? Wa ma tarakama lang semangsane tumpuk menumpuk. Apa adzunum pira dosa tubingan. Mongko den cap. Apa alal qulubi ing atase pira-pira ati. Kalau dosa itu menumpuk-numpuk, maka hatinya menjadi seperti kotoran, seperti sesuatu yang dicapkan di dalam hati. Itu jelas hitam tadi langsung menempel. Itu gak akan bisa hilang selamanya selagi dia tidak istighfar atau melakukan satu kebaikan yang bisa melunturkan hitamnya tadi. Jadi kayak cap jadinya, kayak ngaji gini. Secara otomatis ngaji ini sekalipun kita nggak istighfar, modalin dengerin, boh itu maknain boh apa, yang jelas itu akan melunturkan dosa kita. Kalau memang kita dosanya sangat kecil, dilunturkan baru seperempat jam udah habis, berarti langsung artinya terang, tambah terang lagi. Wa inda dzalika ing dalam semangsane mengkono-mengkono tubingan al qulubi
yakma dadi wuta opal qalbu ati ngan idrakil haqi saking nemokan, saking nemoni, saking menemukan kebenaran. Wa salahiddin lan menemukan bagusnya agama. Wa istahinu lan ngina-ngina sapa wa sang itu lan ngina-ngina sapa apa alqalb bi amril akhirati kelawan urusan akhirat. Wa istadzama yasta'dzimu wa istadzmu lan nganggep ngrasa agung, nganggep gede apa anti amrad dunya ing urusan dunya. Wa yasilan dadi apa ati iku maksuron, cupet, cuntel, terbatas. Itu maksurul hammi. Wa yasilan dadi apa ati iku maksurul hammi, cumpel, sumpek, sedih ngalih ya ing atase amrud dunya. Jadi gini, kalau hati kita itu tumpuk menumpuk dosa, maka hati tadi tercap, jadi kecap dengan hitam. Sehingga ketika terlalu banyak hitamnya, maka akan menjadikan hati kita buta. Sama sekali nggak bisa lihat. Kalau namanya buta udah nggak bisa lihat. Tapi kalau penyakit katarak masih kadang-kadang masih bisa samar-samar. Tapi kalau sudah buta, ini hati sudah tidak bisa melihat ini baik, ini buruk dan lain-lain. Itu yakmal. Kemudian buta ngan idrakil haqi. Orang hati yang buta itu tidak bisa menemukan kebenaran. Wa salahiddin dan tidak bisa menemukan baiknya agama, kebaikan-kebaikan dalam agama. Kemudian wa yastahinu bi amril akhirah. Kemudian orang tadi kalau sudah buta, hatinya dia akan menganggap remeh kepentingan akhirat, urusan akhirat. Dan akan menganggap besar urusan dunia. Jadi orang yang selalu mementingkan kepentingan dunianya, melalaikan akhirat, itu ya karena hatinya sudah buta, tidak bisa melihat. Harusnya kan hati yang nggak buta itu bisa melihat bahwa kehidupan akhirat itu kekal, dunia itu hanya sementara. Harta dunia ini nanti juga hilang semua, akan pisah dengan dia. Baik pisahnya dia yang harta dunia itu yang misahin dia, atau dia yang ditinggalin dunia. Terus akhirat itu kekal dan tidak akan ada habisnya. Kok sekarang justru orang memilih yafna ngalama yabqa, milih sesuatu yang rusak mengalahkan sesuatu yang kekal dan dipilih. Berarti apa? Buta. Itu kayak anjing jadinya. Ya sama dengan anjing kan? Saya pengen tahu. Yo Pak Ustaz Taufik besok bawa emas, kalau nggak percaya. Bawa emas 5 gram gelang sama bawa tulang, kasih anjing, milih mana kira-kira? Merasa anjing pasti tulangnya dulu. Lu emas sama tulang, lah kok milih tulangnya? Siapa itu? Anjing. Orang yang mementingkan kepentingan dunia lebih besar daripada berjuang untuk keselamatan dia di akhirat, secara otomatis orang tadi buta. Ini beliau Imam Ghazali yang mengatakan lo ya, terserah nerimo nggak nerimo bukan urusan saya, kan gitu, nggak ada urusan. Itu memang seperti itu. Ngaji kok keras amat, oh nggak keras, kok bener amat gitu loh istilahnya. Kalau keras amat kan nggak suka, kalau bener amat, ya itu lain itu. Berarti setuju kalau bener amat. Wa yasiru maksurul hammi, dan hatinya itu tadi sangat remeh, sangat pendek cita-citanya. Jadi pendek cita-citanya itu ya sangat pendek. Orang kok hanya mengejar kepentingan dunia, itu pendek guys. Itu kerdil. Jadi pikiran kerdil. Buta itu mata hatinya. Sampai di rela-rela, coba rela-rela korupsi 5M, 10M. Nah, kalau dia makannya nggak nyampe habis untuk makan itu. Mobilnya sudah mewah, rumahnya sudah mewah, perusahaannya masih ada, tapi masih kurang, masih korupsi lagi. Itu saking buta hatinya kan. Seolah-olah itu bisa membahagiakan dia. Coba kalau dipikir benar-benar,
Apa sih dicari? Ya kebutuhan dia. Mikirin anak, ya nggak mau mikirin anak. Tapi kan keliru jalannya. Nggak sampai seperti itu, saking butanya sampai seperti itu.